Halo, welcome to Soundscape dengan gua Yoga Syamaizar dan kali ini kita kedatangan bintang tamu band dari Depok yaitu Basic Evolution. Asik. Anjir banyak banget nih anjir penontonnya gila. Ada 2000 ya, ada 2000. Iya, tiketing kan ini. Oke, thank you banget buat abang-abang tuh, abang-abang anjir. Abang-abang semua yang udah nyempetin waktunya buat ke Soundscape. Ya, agak kaku gini ya. Iya. Kan? Mungkin tuh? Bisa perkenalin diri dulu kali. Oke, sebelumnya kami dari Basic Evolution, ada gue San di gitar vokal, Fikar main drum, Ai gitar, dan Nugi di bass. Oke. Ya, jadi kali ini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang diajuin untuk teman-teman Basic. Ada berapa banyak pertanyaan? banyak ya. Ada 10.000 kalau nggak salah. Alias. alias. Pilih dua. Kita bacain semua aja. Tapi sebelum masuk sana kita ngobrol-ngobrol dikit dulu mengenai Basic. Basic tuh band dari Depok ya, betul? Betul. Uh, Betul dari Kalau Depok. nggak salah udah lama banget ya. Enggak banget sih. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Nuk? Ketemu Nuk? Sebenarnya sih kita ketemunya di SMA ya, itu tahun 2012 ya San ya. 2012. Jujur gue 12 tahun tuh. Oh iya. Jangan digituin. Enggak. Jadi ketahuan nih. Kecil banget kayaknya. Ada bayangan nih. Masih muda sih kita Masih sebenarnya muda, masih ya. muda. Kalian tuh pada Depok apa mencar-mencar sih? Nah, awalnya karena kita ketemu di sekolah ya, SMA saat itu, dan SMA di Depok, ya memang domisili kita semua awalnya di Depok ya. Betul. Tapi perjalanan waktu ada yang cabut lah ke Cibubur, ada yang cabut lah ke situ tuh. Itu situ kayaknya yang lain masih di Depok. Cuman Yang penting ya pasti. cuma pada akhirnya ya tetap jalan aja sih gitu ya. Jadi jarak sih nggak itu ya nggak menghalangi ya. Tetap aja masih Sih dekat tetap lah itu. dipertemukannya sih di SMA ya, satu SMA. Jadi Iya. gua, Isan, Ai itu satu SMA di SMA 4 Depok ya. Swiss. Swiss, betul, benar. Swiss. Gokil tuh. Legend. Gimana San, coba ceritain awal 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 banget. ketemunya, Oh, awal iya. kebentuk ini. Jadi pertama kali tuh gue sekelasnya sama Ai dulu. Iya. Dan Gitu. pasti lu belum tahu dong kalau dia main gitar atau Dulu dia hampir gua pukul. Oh iya. Karena tengil ya. Galak ya. Galak ya. Galak banget. Ya galak banget. Jadi ketemunya dulu gue satu kelas sama Ai, akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata dia juga suka main musik, khususnya gitar gitu ya. Oke. Akhirnya yaudah kita bikin band aja yuk gitu, karena gue dari SMP juga udah mulai ngeband, cuman belum ketemu partner yang klik gitu ya. Iya. Akhirnya ketemu dia, ayo gasan kita coba. Nah baru tuh kita searching tuh personil gitu kan. Ketemulah beberapa ex personil kita yang dulu ya. Itu ada kalau nggak salah drummer. audisi ya? Enggak itu belum segitunya dulu kan, masih lo mau main ayo gitu aja Oke. gitu kan. Sampai akhirnya dulu kita sempet formasi berenam ya. Iya betul. Iya, berenam. Sempet berenam. Ada vokalis satu ya. Rame, vokalis satu, terus sisanya instrumen, ada synthesizer, gitar dua dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu ya mulai gugur nih kan, mulai fokusnya ada yang pecah lain sebagainya gitu ya. Terus sisalah gue bertiga nih sejak 2023 ya kita bertiga. Dua. 22 sampai 23 ya kita sisa bertiga. Nggak ada drummer kan, pusing juga nih gitu kan, nggak ada drummer. Datanglah hikmah dari Iya. Bertemulah begundal ini. iya, tiba-tiba jatuh gini Iya. kayak Mr. Bean tuh. Dah gitu kan, anjir, datang begundal ini. Yang Di pinggir ternyata jalan nih kan harus ada orang compang-camping siapa ini? Lampu merah katanya di lampu merah ya? Apa pas lagi manusia silver? Oh hijau ya. manusia hijau. Cuma tetap mengkilat ya. Iya. Hijau ya. Tapi emang harus kita akui juga, dan pada akhirnya Fikar lah yang menyelamatkan Basic Evolution gitu. Kenapa tuh? Karena ternyata dia bisa ternyata dialah yang mengisi lubang itu selama ini. Oh ngebangkitin lagi gitu Iya, ya. gitu. Dari sisa bertiga. Sempet lah kita additional drummer ya. Iya, Tapi betul. memang nggak ada yang klik juga, jalannya nggak begitu lama. Ternyata pas Mr. Bean ini datang dari langit, Silakan. Mr. Bean Akhirnya jalan dan lagi. ternyata gue ngobrol sama anak-anak waktu awal dia masuk. Ini sih yang kita butuhin gitu ya. Ini sih kayaknya pas nih buat ngisi. Tapi jangan diangkat-angkat sih deh. Iya gede palanya Iya. soalnya. Ah, Hmm. gampang gede palanya. Tapi dari sisi Enggak, gua dianya rendah- dulu gua rendah sih. hati, Dari sisi Fred. dianya gimana Iya, nih pas iya. awal-awal lapang itu? dada rendah hati. Iya. Pas waktu itu gimana pas diajakin? Jadi ini waktu itu di hari Kamis Kliwon ya. Kamis Kliwon dini hari waktu itu kalau nggak salah.
gue ditawarin sebenarnya sama teman gue. Dia kampusnya di Polmed tapi nawarin karena dia temannya Amel. Oke. Nawarin ngirimin mereka nyari drummer gitu. Mereka nyari drummer, akhirnya gue ngelamar kerja itu. Gue Oke. apply, gue kirim CV, CV gue, ya? portofolio gue apply beneran, gue kirim semua. Gokil. Terus interview. Gokil. Ya udahlah, short story-nya, iya terakhir ke user. Pokoknya singkatnya kita langsung meet up malamnya. Kita malamnya langsung ketemu. Malamnya ketemu, ngobrol-ngobrol. Terus langsung dikasih waktu itu untuk jamming dikasih lagu lah tuh, dikasih list lagu sekian 30 katanya. 222. 22 ya. Yeah. Tapi yang gue bisa hafalin cuma 4. Oke. Kebetulan ya kan. Udah akhirnya seminggu setelahnya ya kalau nggak salah. Seminggu setelahnya gue mulai main sama basic sampai sekarang. Ya, Oke. gitu. Tapi kalau misalkan kalian tuh nyebutin ngasih tahu genrenya, kalian tuh apa sih ngeklaimnya? Mungkin kalau untuk sekarang pop alternatif punk kali ya kita sebutnya ya. Pop Iya. alternatif punk ya. Yes. Tetap ada alternatifnya. Iya, gitu kali ya. Ada pangnya Karena sih. emang Ada punknya juga ya. emang mungkin dari dasarnya kita kan ke popang ya. Cuman kita pengen kayak lebih dewasa gitu, biar bisa easy listening. Listening. Easy listening aja sih buat di orang-orang. Oke. Betul. Ya benar-benar. Jadi pop alternatif punk. Kalau dulu pop sweet punk ya San. Lu Oh pop iya, sweet punk. Iya. Karena dulu Ada tinut-tinutnya. karena kan gue dulu sebelumnya pas join itu megang synthesizer. Synthesizer dulu. Oh, kayak berarti musiknya waktu itu kayak PWG banget ya? Ya kurang PWG. lebih. Oh, kalau kayak gitu berarti pop sweet punk. Kita sebutnya saat itu pop sweet punk. Nah, Oh, iya. mau coba ke breakbeat tapi nggak bisa. Iya. Gak ada yang bisa main itu. Ya udah main ini Iya, aja deh. daripada ngangkot doang ya enggak. Iya, bener banget. Gue nanggepin aja sih. Oke, kalau gitu langsung masuk aja kali ke question session. Anjay. Anjay lo, ada anjaynya lo. Nih pertanyaan pertama dari awal Lizans. Kira-kira kalau pola pikir kalian sudah seperti sekarang, decision making dalam hal apakah yang akan kalian ambil di zaman ego kalian lagi tinggi-tingginya dengan pola pikir yang sudah dewasa seperti sekarang. Info aja nih terutama buat vokalis, gitaris sama basis. Kalau buat mas drummer gimana sih cara lu bisa cepet blend sama basic dan punya satu pemikiran dalam hal bermusik seperti yang lain. Thank you. Panjang banget. Banyak Thank ya, you. nanyanya banyak. Kalau singkatnya gimana tuh pertanyaannya, guys? Oh, mungkin bisa dilihat sendiri ya. Gue juga jujur agak kurang ngerti gue. Mungkin Panjang Iya juga nih. ya. mungkin lebih ke pendewasaannya kali ya, karena Ya. dari yang egonya masing-masing Oke. dengan musik yang mungkin yang lebih upbeat, terus dengan perkembangan lah ya, karena kan kita pengen juga karya kita bisa didengar orang kan. Oke. Jadi kayak caranya ya kita selalu brainstorming ya bareng-bareng. Selalu, Yang pasti kalau ada apa juga gua nggak tahu ngomong apa nih. Bantuin dong. Komunikasi. Ya Komunikasi. enggak, apa kita tuh juga kalau lagi brainstorm, lagi ngumpul, lagi workshop tuh kita selalu nerima masukan dari masing-masing. Keren. Oke. Dan biasanya biar oke nih atau enggaknya tuh kita coba dulu masing-masing. Oke. Misalnya ada di part Ai mau ngisinya kayak gini, dia nyoba. Terus kita coba record, kita dengerin, kalau misalkan oke ya kita lanjut, kalau enggak cari yang lain deh kayak gitu. Oh. Jadi kita berempat lebih ke keputusan sama-sama discuss sebenarnya. ya. Nah, Oke. gitu. Waktu juga sih kayak makin kesini kayaknya lebih egonya makin direndahin gitu kayak. Oh iya. Kalau dulu kayak udah tabrak aja gitu. Oke. Mungkin mau ditambahin lagi? Enggak sih, itu aja. Lanjut berarti ya kita ya. Lanjut. Dari God Fox. Selama berkarya, lagu mana yang paling kalian suka? Kasih alasannya, mungkin bisa disebutin satu-satu kali ya. Yes. Lagu yang paling suka ya? Ya, Yang udah rilis berarti ya. udah rilis. Sejauh ini Dilema. Oke, ya benar. Ya single terakhir yang kita rilis ya. Sebenarnya ada beberapa materi yang udah kita siapin. Sebenarnya lagu favorit gua belum rilis. Lagu Oke. favorit yang gue bikin sama anak-anak belum rilis, ada satu, tapi ya nantilah biar jadi kejutan ya. Oke. Next. Kalau gue juga dilema sih. Alasannya sebenarnya simpel, itu
Maksudnya itu lagu basic pertama yang gue isi. Oke. Gitu, jadi- pertama kali lu masuk langsung ngisi dilema jadi itu. ya lumayan berkesan buat gue gitu. Oke. Iya. Gue apa ya? Keren lu Kare. Dari dulu Boleh keren juga deh. lu Kar ya. Boleh gue. Kalau gue kayaknya EP 2016 deh, Running Out of Time. Kalau gue Oke, lagu judulnya yang itu. gue suka. Iya, judulnya Running Out of Time. Kenapa tuh? Karena dari musiknya aja sih. Identitas ya. Identitas basic. Oh. Yes. Menurut gua. Oh, lu ngerasa di situ ini yang musik basic banget gitu ya? Iya, benar. Oke, karakter basic banget gitu Iya, ya. kalau gue itu. Oke. Kalau gue sih Tanpamu ya, itu single pertama yang kita rilis ya. Iya. Single pertama yang kita rilis untuk kebetulan untuk project album ini ya. Ya, full. Jadi full lagu album. Tanpamu itu kalau menurut gue sih ya lebih ke dari pendewasaan kita, ternyata kita bisa loh bikin lagu yang notabene kayak lebih ke pop gak sih? Iya lagi, gue Iya juga kan? nggak nyangka kita bisa bikin Tanpamu Iya. anjir. Dulu kan kayak ya itu yang tadi gue bilang Iya, Running Out of Time, Iya, kenceng iya. segala macam identitas. Ini paling halus lah ya. Iya pas Tanpamu rilis. Benar. Bisa lagi ya gitu. iya. Gitu sih. Tapi itu emang direncanakan, maksudnya buat lagu yang keluar dari kebiasaannya basic nih, buat yang beda kayak gitu, yang agak halus. Iya sih. Sebenarnya emang direncanakan, sebenarnya pengennya sih lebih ke tujuannya biar bikin lagu yang satu yang biar boom gitu, kayak biar bisa didengar, wah ini enak juga nih lagunya, easy listening gitu. Listening lagi. Listening. Sorry. Listening gue korek. Sorry. Thank you. Tapi Nuk. Kenapa itu? Kayak lu kurang Tanpamu itu Yoi, dulu yoi. nadanya nggak kayak gitu kan? Iya, betul. Dulu nggak selembut Oh, itu. versi sekarang udah beda nih. Dulu nggak selembut itu. Jadi lagu itu juga liriknya udah dari tahun 2020 atau 2021 ya. kayak sebelum itu deh. Ya, Yes. Let's lah itu Iya, ya. iya. Jadi awalnya musiknya belum sehalus itu gue. Oke. Yok. Jadi gitu. Nggak Jadi apa-apa ya, santai. Jadi akhirnya pas kita mau bikin sesuatu yang sedikit lembut, kayaknya lirik ini yang pas, lirik si Tanpamu yang pas akhirnya kita aransemen ulang dan jadilah Tanpamu yang sekarang. Oke. Itu Buat karena temen-temen juga bisa Mm-mm. juga tuh udah Yes, di YouTube. udah ada di YouTube, Spotify dan sebagainya. Oke. Next kali ya. Next. Dari Haki Rifardi. Menarik nih, coba pilih satu, bisa viral tapi cuma sekali, atau underground selamanya tapi punya cult followers. Bener gak sih bacanya? Cult? Bener ya? Coba pakai alasannya juga dari jawabannya. Dari lo Nok. Thank you. Cult followers itu apa sih? Maksudnya Cult followers apa ya? Mungkin di Mungkin sini ya, penonton followers ada yang yang tahu. Bisa bantu. Oh fansnya fanatik. Fans fanatik. Oh gitu. Berarti viral, bisa viral tapi cuma sekali, atau underground selamanya tapi punya fans fanatik. Kalau gue sih lebih ke underground sih ya, tapi punya fans yang fanatik sih. Oke. Karena kayak cuman viral sekali kayaknya enggak deh. Ya, Karena banyak banget sih orang yang viral sekali ya. Cuman endingnya ya menghilang. menghilang tanpa jejak. Kalau gue sama sih kayak Nugi juga, karena Oke. apa ya, biar bisa tetap terus berkarya karena kan udah ada yang suka nih, yang Iya. fans fanatik tadi pasti mau nggak mau lagi ngobrol Pak, mohon maaf. Mau nggak mau kan dia kayak lagu apa lagi nih Bang yang mau keluar atau apa gitu kan. Ya, terus ya. Jangka Iya panjang tuh benar, jadinya jangka tuh. panjang. Jadi ditunggu. Kalau viral kan coba Kar. Kalau viral kan rame yang lihat, bener kan? Iya, ya gitu kan. Kalau viral, tapi ya rame. Gak ada bedanya tuh. Iya, Gak ada bedanya nggak tuh. apa-apa. Tapi kadang kalau viral tuh lebih susah mempertahankannya sih Nah, ya. Ya, kalau benar-benar. misalnya punya fans fanatik kan, apa yang mau kita keluarin selalu ditunggu, dan apa yang kegiatan yang mau kita lakuin selalu dinanti. Dan lu pasti ngerasa disupport juga pasti Bener ya kan. dong, bener banget yang kayak gitu. Selalu keren ya. Kami Buat butuh dia. kalian. Bijak banget. Ya, Ya sih. Kami butuh kalian. Ini Rio butuh Rio. Oke, next dari underscore Tremolov. Pengalaman manggung paling unik di mana Bang? Paling unik nih. Paling unik. Kalau paling unik menurut gua adalah kita pernah manggung di suatu kafe di
Bekasi. Sih. Bekasi Iya, itu Bekasi. lama. Belum Fikar dulu. Itu mungkin salah satu panggung terpagi kita ya. Pagi. Jam berapa tuh? 2:30 pagi. Wah, anjing. jadi Mainnya. mainnya Lu cek sound dari jam berapa? ya itu akibat ngaret yang berkelanjutan gitulah. Colok bunyi bro. Harusnya mainnya malam. Harusnya mainnya malam. Ngaret jadi 2:30. 1:30 2 sih? Ya gitu ya, jam 2-an lah, jam 2-an Wah, gitu. anjing gokil. Nah itu juga kita nggak expect, tadinya kita udah ngobrol sama panitia di situ, gimana nih mau lanjutin apa kita harus cabut nih gitu, tapi Iya. harapannya stay dulu. Oke. Ya udahlah, kita juga mempertahankan reputasi kita juga profesional. Ya udah akhirnya ya udah jalanin aja lah ya, anggap aja itu perjalanan, punya pengalaman juga. Bawain berapa lagu tuh? Akhirnya rencananya 5, akhirnya 3. 3 dong. 3. Tapi masih ada yang nonton. Masih ada yang stay juga, cuman ya jadi kan apa ya, tenaganya udah, energinya udah drop gitu kan. Iya. Kita yang perform juga udah drop sebenarnya, cuman ya udah. Jatuhnya kayak Sour on the Road deh. Itu Itu kita pulangnya sama Nurul dulu deh sebenarnya. Itu pulangnya sama Nurul. Tujuannya itu kan sebenarnya kan sekalian Lagi siap-siap. bagi-bagi. Itu tahun berapa? Udah lama juga sebelum Covid. Jauh sebelum Covid, jauh sebelum Covid. 3 sih. Kita masih berlima ya saat itu ya. 18 17. Iya, itu kalau gue. Lo kan? Nggak apa? Gue Apa-apa punya ya? gue. Di mana Punya tuh? Gue punya di Tangerang. Kenapa tuh? Bah, ramai banget yang nonton. Oh iya. Parah. Pada mosing-mosing gitu 3. ya. Anjir, baru gue bilang mosing-mosing nih. Baru gue bilang mosing-mosing. Seru. 3 tuh. Tapi seru, walaupun segitu seru aja, namanya main kan. Bener-bener 3. Ya enggak 3, literally 3. Banyak orang. Ya 5 lah ya. Di samping, 5 lah depan ya. mah. Oh, enggak. Masih kurang lah. Oh iya. Tapi oke lah itu berkesan. Siang ya? banget. Pasti siang ya? 3:30 sore. Oh anjir. 3:30 sore itu. Wah anjir. Asik kan? Asik. Asik. Gila, aneh-aneh nih, unik-unik nih. Lu bang. Nggak tahu ya ini unik apa enggak ya. Cuman waktu itu kan sebelum ketemu Fikar kita agak sempet nyoba maksain untuk manggung lagi yuk kali ya. Oke. Dengan cara pakai sequencer aja kali ya, nyoba Oke. sekalian mau pakai sequencer gitu kan. Oh, drumnya. Ntar drumnya sequencer aja. Oke. Jatuhnya sih kayak karaoke lah ya, tapi Yeah. gue tetap bawa alat. Ya. Gue tetap pakai gitar, Nugi pakai bass, tapi yang megang sequencernya si Isan. Oke. Iya, itu di salah satu kafe adalah. Lancar tapi ya. Lancar, cuman lucunya pada awalnya pas lagu keberapa gitu ada cover lagu, mungkin dia enak kali ya bisa buka lirik ya. Oke. Nah jadi pas dipindahin tuh dari sequencer ke Altep, ya udah lagunya mati, ulang deh dari awal. Dari awal ya. Dari awal ulang lagi. Iya kalau enggak lu bertiga Tinggal nengok doang deh. Sorry ya. Ulang ya gitu. Ulang itu pure kesalahan gue sih ya. Iya tapi kayak dari maksain juga ya bertiga, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Akhirnya ada kita jadi drummer aja Itu deh. aku pencet. Kepencet bro. Namanya orang nggak sengaja kan. Iya, Jadi bener. Katanya penyesalannya sampai sekarang ya. Gak sengaja. tapi ya yang kita syukurin ya penonton yang saat itu hadir ya support juga Iya, gitu ya. support Support juga. tepuk tangan dan kita izin untuk ulang dan mereka nggak ada masalah untuk Iya. itu. Iya. Gitu. Ujung-ujungnya nyanyi-nyanyi juga kan dia kan. Sorry ya, Bray. Oh, basis nih di mana emang? Basis. Kalau gua waktu itu pernah kita manggung di SMP ya, di Lenteng Agung ya kalau nggak salah ya. Jadi iya, waktu iya, itu bener-bener. Wah, Iya. pas banget kita manggung, nggak sampai satu lagu full, listriknya mati ya. oh sorry Nuk, bukan Lenteng Nuk. Apa di mana itu? Cijantung. Lupa. Cijantung ya? Oh iya Cijantung. Mati lampu. Mati lampu. Cuman Nggak mungkin kuat dia sinyalnya ya. iya, dia mungkin nggak spare kondisi kali ya kalau ada kendala listrik entah genset, dia mungkin nggak nyediain kali ya. Oke. Jadi bener kayak pure nggak sampai satu lagu full kita udah turun ya karena listriknya mati. Kayak baru intro deh waktu itu. Iya. Baru intro Sempet mati. coba Berapa sekali, kali tuh? sempet coba sekali. Terus sekali Puter lagi, mati lagi, akhirnya mati kita lagi. putusin untuk turun. Anjir. Gitu. Ya enak sih sebenarnya, bayarnya tetap full ya. Iya sih benar. Terus penontonnya juga pada duduk sila ya. Iya, Lucunya jadi ya udahlah. Rapi ya. rapi. duduk Tapi jadi sila. ya udahlah. Kayak pesantren kilat tuh. Mirip. Next ya. Dari Fadley. Kenapa namanya Basic Evolution? Pengen tahu banget awal kebentuk band ini dan arti nama band ini. Kalau awal kebentuknya kan tadi udah tuh ya.
Mungkin namanya aja kali. Nama. Gue bantu jawab ya. Ya Bang, jawab aja San. Nah, nama ini juga sebelum anak-anak kekumpul semua personil saat itu, gue udah mulai cari nama ini sama Ai gitu kan. Oke. Jadi ada beberapa opsi nama lah saat itu yang sedikit, yang menurut gue konyol lah ya. Jadi konyol dan Apa aja tuh yang kepikiran tuh? yang paling gue inget soalnya The People Elbow. Itu Rock. Kalau kalian ada yang tahu itu namanya signature smack-annya The Rock. Oh iya. Mungkin saat itu Smackdown masih ya. Itu di otak gua. Iya, otak lo ya. Keren soalnya kan kalau Smackdown. Dan saat itu juga gue nggak pikir panjang gitu. Enggak deh gitu kan gue bilang. Dengan kesadaran Iya. lu tuh ya. Terus sampai akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, cari-cari nama. Gue bilang kan, dulu drummer gue dulu kan satu band sama gue juga punya band, Ai punya band. Ternyata kita dulu punya band yang memang kita jalanin juga. Terus nama Basic Evolution ini terus dari Ai juga sebenarnya gitu. Tapi menurut gue sedikit match karena kondisi kita saat itu. Yaudah yuk kita mulai di band ini yuk, gue bilang kayak gitu. Di band-band kita yang lama kan gak jalan nih. Akhirnya kita band mulai ini kan Basic Evolution gue artinya suatu perubahan dasar aja gitu. Jadi ya udah gas nih, kita gas di sini tapi lo serius komit gitu. Dan pada akhirnya ya kemarin tersisa 3 dari original playernya. Ya itu sih maknanya. Jadi perubahan dasar dari band-band kita yang lalu kita bentuk Basic Evolution ini tujuannya untuk ya udah gas lagi di sini deh, mimpi-mimpi dulu di band lama gitu. Itu Alhamdulillah ya, sampai sekarang. Alhamdulillah ya, doa sih ya. Tapi sebenarnya pas udah lama kita sempat ganti basic FILTN ya sebenarnya. Oh iya, fun benar, fact-nya ya. Itu benar, karena Instagram kita ke-hack gue. Oh iya betul. Itu Basic. Tolong dong, balikin Jadi dong. waktu itu Instagram kita sempat ke hack ya. Jadi karena kita brandingnya, aduh gimana lagi ya, susah lagi buat nyari followers segala macam. Akhirnya kita branding lagi, namanya itu Basic FILTN. Jadi kayak disingkat. Oh iya. kita bikin akun baru, Instagram kita yang baru ini itu baru gitu, bukan dari iya. awal. Dan akhirnya kayaknya ganti nama sih enggak deh saat itu gitu. Ya udah kita rebrand aja deh, Basic Evolution diapain yang enak gitu. Akhirnya ya udah IVLTN deh brandingannya, tapi so far tetap Basic Evolution sebenarnya ya. Tetap. Cuma brandingannya satu tuh Basic FLTN gitu, IVLTN. Ngomongin ke hack, impact-nya kerasa gede banget gak? Parah ya. Bingung banget waktu itu. Lebih ke pengorbanan sih ya. Iya. Itu Kayak maksudnya sia-sia gitu ya. iya, karena kita ngumpulin apa ya, engagement dari 2012 ya. Terus ke hack kayak udah hilang aja gitu. Kita salah satu band yang nggak pernah ngarsip, yang nggak pernah nge-delete isi Instagram kita karena tujuan kita adalah arsip dan perjalanan. Gitu. Kita selalu tahu nih tanggal berapa sih kita manggung di sini, sepi kah, rame kah. Jadi kita setiap buka Instagram tuh sedikit throwback. Dulu kita pernah kayak gini gitu. Ngelihat progresnya. Yes, gitu betul. Dan sampai di titik saat Instagram kehack itu beberapa waktu sebelumnya tuh cukup lumayan apa ya namanya. Kita kalau pendekatan ke event-event pensi khususnya tuh lumayan oke nih gitu ya. Jadi lumayan cepat lah negosiasinya gitu. Dan dengan hilangnya atau kehacknya Instagram itu berat lagi buat kita pendekatan ke pensi. Portonya pada hilang. Yes, betul, portofolio kita semua di situ semua soalnya. Gitu sih. Itu kenapa bisa kehack sih? Gara-gara pandemi ya, vakum, nggak ada kegiatan di Nggak, biasanya Instagram. kan kalau yang sekarang tuh band-band kena hack tuh biasanya ada yang ngirimin email gitu kan. Kita iya. nggak ya. Enggak waktu itu kayaknya kayaknya Upi pernah ya bilang apa siapa gitu ada yang ngirim email tapi udah cuek aja gitu anak-anak. Dari negara mana? Ukraina. Dari Ukraina. Pas Cuman pas kayaknya di-tag sih ya, Indo juga, cuman pakai Iya. VPN mungkin atau apa gitu Iya, ya, nggak tahu. Ya udah akhirnya jadinya bikin baru lagi. Baru lagi. Dengan ya udah sekalian mau rebranding tadi tuh FILTN. Terus akhirnya dibalikin lagi ke Evolution karena waktu itu manggung berapa kali MC-nya tuh ribet. Ini FILTN atau apa. Udah deh balikin lagi aja deh. Evolution aja deh. Tapi sempet mager gak sih lu? Kayak misalnya kena hack nih kayak Parah. mager banget lagi. Mager banget. Magernya tuh ngumpulin followers sebenarnya. Iya bener. Kayak sama promo lagi lu iya, ya sama kayak gitu ya. bisa dibilang itu porto walaupun kita bisa ya. beli ya followers ya. Tapi kita lebih suka organik ya. Ya, saat itu organik. Tapi kita sempat ini juga gak sih? Anjir lah gitu. Terus ngapain lagi ya gitu gak sih Nuk saat itu? Iya betul. Iya maksudnya Kayak dari nol lagi gitu sih. sempat hopeless juga gue gitu, maksud gue
selama ini kita jalanin tuh semua hilang gitu kan. Kita Iya, kayak band baru iya, lagi iya, gitu. bener. Toh belum sebesar itu juga. Nah makanya sempat ya udahlah ya kita kamar-kamaran aja gitu ya. Sempat Iya, sempat bete hopeless sih, itu, bete. sempat hopeless itu gitu. Kalau nggak salah pas Covid ya. Pas Covid. Pas Covid kan. Pas Covid karena nggak ada kegiatan, anak-anak vakum juga, Instagram pun nggak ada kegiatan. Pas kita mau login udah nggak bisa. Gitu. Jujur bang, lu kan bang sebenarnya. Ah. Jujur. Balikin. Biar bisa ikut mulai dari awal lagi. gue. Tapi nih misalkan hackernya Iya, iya, email gitu. Ah, Nih sorry nih gue yang waktu itu ngehack gitu. iya. Lu milih akun yang lama atau yang baru? Jujur akun yang lama gue. Yang lama ya? Kalau gue yang Jujur lama. akun Karena inian story-nya di situ semua. Hmm. Jadi kalau mau mohon maaf Pak. Lagi ngobrol dikit ya. Iya akun yang lama karena story dari awal pertama kali nggak pertama kali ya kita bikin Instagram 2000 Tahun kedua 14 kita 13 Iya, tahun kedua kita ngeband baru bikin kita ya. bikin Instagram. Oh iya benar. Dari tahun kedua itu kita tuh ngeband baru kita bikin Instagram. panggung-panggung kebanyakan ada di situ semua. Jadi kayak sekarang kalau mau nawarin atau gimana paling dilarin ke YouTube yang masih aman saat ini. Iya. Oh iya. Iya. Dilarin ke YouTube. Gitu. Gokil. Terus satu lagi banyak banget yang nanya beberapa orang bakal ada rencana apa ke depannya dari Basic Evolution. Silakan Kar. Oh Nugi. Rencana sih untuk saat ini sebenarnya kita lagi progres untuk album pertama kita ya. Jadi sebelumnya Full kita album pertama kita. full album. Full album. Jadi sebelumnya itu kita pernah bikin EP, baru EP sih. Terus untuk saat ini lagi ngerjain full album dan kebetulan udah ada 2 single yang kita rilis ya untuk di album kita, yaitu Tanpamu dan Dilema, dan saat ini bisa didengarkan di platform musik manapun. Gitu. Jadi gue tambahin dikit ya Nuk. Untuk rencana ke depan tuh kita kemarin kan memang EP 2016. Terus setelah itu single gitu. Oke. Nah pada akhirnya kayaknya kita ngeband beberapa tahun nih belum netes juga nih full album gitu. Akhirnya kita kerjain. Ini sebenarnya udah ngaret banget sih. Ini udah ngaret banget full album ini. Setahun lebih ya. Setahun lebih setengah. kepotong cabut-cabutnya player juga. Oke. Gitu ya. Jadi ya tadi gue bilang di awal ya Fikar inilah yang memang ngejaga api Basic Evolution untuk tetap nyala gitu. Oke, jadi yang pasti full album, doain aja tahun ini selesai karena memang kurang lebih 1 sampai 2 lagu lagi ya PR kita buat selesaiin. Tahun ini nih pasti nih ya. Pasti ya. Harus. Mending kayak gini kan lu Harus. udah ngomong nih. Mau betul. harus target lu. Jejak digital. Jejak digital. Digital. Ntar pada komen mana nih. Iya benar. Ini keluarnya masih tahun depan kan? Enggak ya? Bisa Enggak di-delay. ya? Ngerjainnya kesantaian ya. Ngerjainnya kesantaian. Akhir tahun kacau. berarti. Doain aja. Oke. Target sih ya pasti selalu ada akhir tahun ini. Dan semoga nggak molor lagi ya. Yes. Oke. Apa yang ngebuat teman-teman tuh harus ngedengerin album itu? Menarik nih Nok. Menarik nih. Dari judul albumnya udah boleh dikeluarin masih belum ya? Boleh. Jadi memang album ini beberapa lagunya adalah rangkaian dari lirik-lirik yang kita ciptain saat masa pandemi gitu ya, Covid, pandemi dan sebagainya. Jadi kenapa kalian harus dengerin lagu ini? Ya ini sebenarnya bungkus ya, maksudnya dari perjalanan kita dari masa Covid sampai saat ini gitu. Oke. Jadi dari cerita ada lagu pandemi, ada Goodbye Summer ya, nggak masuk ya Goodbye Summer ya? Aduh, bosan kan. Oh, nggak apa, Udah ke-spill tuh. Kita nggak ada kontrak label kok, jadi bebas Aman aja. ya, terus kayak ada asfiksia, itu salah satu lirik yang menceritakan masa-masa pandemi. Gitu. Jadi menurut gua ya di take out juga sayang, udahlah jalanin aja karena memang progres album ini sebenarnya dari zamannya PSBB dan sebagainya gitu. Nah, drummer cabut, lain sebagainya cabut, postpone lagi, ya gitu-gitulah. Oke. Jadi ini rangkaian dan kita bungkus di tahun ini bareng Fikar. Oke, jadi buat teman-teman semua tungguin album barunya Basic Yes. Evolution di akhir tahun ini, oke? Yes. Amin. Doain. Thank you buat teman-teman Basic Thank you. Thank you. yang udah nyempetin waktunya untuk main ke sini.
Spread. Jangan lupa juga saksikan video live session dari Basic Evolution di YouTube channel Studio 16 Black End. Thank you. Thank you.